skandal tata kelola energi. Analisis kasus korupsi PT Pertamina Persero periode 2018-2023. Identifikasi dampak dan strategi perbaikan. Identifikasi dan latar belakang skandal keuangan terbesar sektor BUMN, yaitu kasus terletak pada manipulasi tata kelola impor minyak mentah dan BBM rentang waktu 2018 sampai 2023 yang melibatkan 3 usaha, yaitu PT Pertamina Patraniaga di bagian distribusi dan peternakan BBM, yang kedua PT Pertamina International Shipping di bagian logistik energi, yang ketiga yaitu PT Kilang Pertamina International di bagian pengolahan minyak. Yaitu pola pelanggaran atau modus operandinya. Yang pertama yaitu penyimpangan impor, dia mengabaikan kewajiban menyerap minyak domestik atau Permen ISDM nomor 42 tahun 2018 demi keuntungan impor fiktif. Yang kedua yaitu makar harga, penggelembungan harga dan volume impor BBM melalui broker yang mengibarkan beban APBN melonjak tajam. Yang ketiga yaitu pengoplosan BBM. BBM often rendah dicampur untuk dijual sebagai produk premium atau Pertalite Pertamax yang merugikan kualitas konsumen. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang estimasi kerugian negara. Bayangin ya, total kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina 2018 sampai 2023 ini mencakup 285 triliun. Itu belum termasuk 147 triliun lonjakan beban subsidi APBN hanya di 2023 aja loh. Angka sebesar ini datang dari 3 sumber utama. Yang pertama itu ada biaya impor minyak mentah yang nggak efisien karena mengabaikan minyak domestik sesuai Permen ESDM nomor 42 tahun 2018. Yang kedua itu adalah warkup, harga dan volume impor BBM lewat broker pihak ketiga yang bikin harga bengkak, plus distribusi ilegal yang bikin rantai pemasok energi nasional dirapuh jangka panjangnya. Hal ini bukan cuma soal duit, tapi juga bikin orang-orang mulai nggak percaya lagi sama Pertamina. Terus yang kedua itu ada erosi kepercayaan resiko sosial. Nah, dampak sosialnya lebih ngeri lagi. Praktik pengoplosan BBM bikin publik ragu banget sama kualitas produk Pertamina. Bisa-bisa ada class action dari konsumen yang merasa dirugikan. Selain itu, citra BUMN kayak Pertamina jadi anjlok di mata investor global. Plus buka celah interferensi politik yang bikin kebijakan energi kita rawan kepentingan elit. Risiko hukum dan hilangnya kepercayaan ini bikin Pertamina harus buru-buru reformasi biar nggak tambah parah. Di sini saya akan melanjutkan pada akar masalah. Pada bagian akar masalah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi di PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023. Yang pertama ada audit lemah. Pada faktor pertama adalah lemahnya sistem audit internal di PT Pertamina. Pengawasan yang kurang efektif membuat penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu menjadi lebih mudah terjadi. Yang kedua yaitu adanya mafia migas, di mana pihak ketiga atau broker ikut memanipulasi proses lelang dan penyangkutan sehingga proses bisnis tidak berjalan secara jujur dan transparan. Selanjutnya yang ketiga terdapat manipulasi tender, seperti kong-kali-kong dalam penunjukan mitra dan penyelembungan harga sewa kapal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Faktor terakhir adalah budaya permisif di lingkungan birokrasi, yaitu adanya toleransi terhadap praktik tidak etis sehingga pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Slide berikutnya yaitu upaya pencegahan dan transparansi. Pada bagian ini jelas beberapa ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus korupsi dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola energi. Upaya pertama adalah penerapan procurement dan tender digital secara
real time agar proses pengadaan lebih terbuka dan dapat diawasi publik. Kedua yaitu diperlukan kerjasama antara kejaksaan, KPK, dan BPK dalam melakukan audit investigatif untuk memperkuat pengawasan terhadap tindak korupsi. Yang ketiga, sistem whistleblowing perlu diperkuat agar pelaporan pelanggaran mendapatkan perlindungan dan masyarakat lebih berani melaporkan tindakan korupsi. Yang terakhir yaitu sanksi tegas. Pemberian sanksi tegas kepada pelaku korupsi penting dilakukan agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terulang kembali. Analisis SWOT internal factor strengths status BUMN strategis dengan peran vital nasional, kontrol penuh atas pasar distribusi, migas domestik, dukungan regulasi dan finansial dari pemerintah, ketersediaan infrastruktur, teknologi dan tenaga ahli, weakness, birokrasi lamban, dan tata kelola yang tidak transparan, sistem audit internal yang mudah ditembus oknum, budaya organisasi yang permisif terhadap praktik tidak etis, kurangnya keterbukaan informasi pada proyek kilang besar, opportunities, reformasi sistem audit melalui digitalisasi bisnis, kolaborasi strategis dengan KPK, BPK pasca kasus, meningkatnya desakan publik untuk akuntabilitas tinggi, adanya momentum untuk restrukturisasi manajemen total, threats, krisis kepercayaan publik terhadap mutu produk BBM, intervensi politik yang mengganggu keputusan bisnis, persaingan global dengan perusahaan yang lebih efisien, sanksi hukum internasional jika kasus PT Pertamina. Nah, kita ada timeline dan langkah penyelesaian di mana langkah tersebut yang diambil oleh Kejagung atau Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Pertamina. Yang pertama yang dilakukan oleh Kejagung yaitu dilakukannya penyelidikan di mana dengan cara mengumpulkan bukti serta penggeledahan aset yang dimiliki oleh PT Pertamina itu sendiri. Dalam penyelidikan tersebut, Kejagung menemukan beberapa bukti yaitu dalam bentuk dokumen fisik serta sampel minyak yang spesifikasinya fiktif gitu. Barang bukti yang ditemukan yaitu ada berupa flash disk, telepon genggam, CCTV, SSD serta dokumen lainnya, dokumen impor yang ditemukan di kantor serta kediaman di pihak terkait. Kemudian Kejagung juga menemukan bukti uang sebesar 220 juta dan 830 juta serta mata uang asing di kantor tersebut. Selanjutnya setelah penyelidikan dilakukannya penetapan tersangka di mana beberapa tersangka yang ditetapkan salah satunya ada Direktur PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifa Siahan, kemudian ada Maya Kusmaya, Edward Korne, Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin dan beberapa tersangka lainnya. Kemudian setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian ada langkah-langkahnya yaitu aset recovery atau penyitaan aset tersangka di mana aset tersebut salah satunya ada beberapa barang mewah yaitu mobil dengan merek-merek yang mahal seperti Mercedes-Benz, BMW serta Pajero Sport. Kemudian ada 2 bidang tanah yang dimiliki oleh PT Orbit Terminal Merak atau OTM di Cilegon, Banten berupa 2 bidang tanah seluas 31.921 meter persegi dan 190.684 meter persegi beserta kilang dan bangunannya. Kemudian ada juga barangnya yaitu rumah mewah di kawasan elit Kebayoran Baru dan seluas 6.500 meter persegi di Bogor dan Jawa Barat. Setelah dilakukannya aset recovery atau penyitaan aset tersangka, kemudian dilakukannya persidangan di pertengahan bulan Mei. Di mana di dalam persidangan tersebut ditetapkannya vonis kepada pihak terkait yaitu
6 hingga 9 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar. Selanjutnya, dalam kasus korupsi ini kita bisa mengambil intisari atau pelajaran, yaitu dimana penyelesaian tuntas bukan hanya tentang memenjarakan pelaku, namun memperbaiki sistem yang memungkinkannya terjadi. Jadi setiap perusahaan itu bisa melihat atau menilai apakah pengendalian internal dari perusahaan tersebut sudah baik atau belum, apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum. Karena pentingnya kontrol dalam sebuah perusahaan dari lini terbawah maupun lini teratas itu sangat penting, dimana pengendalian tersebut untuk menjaga efektivitas dalam proses yang terjadi dalam perusahaan tersebut.